Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan berisikan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa disebut dengan P3K yang disusun oleh kelompok 8. Areta Aprilia, Febi Pasaribu, Rita Ardani, Sakinato Aulia, dan Jessica Cesaria Putra. Adapun materi yang akan dibahas ada pengertian P3K, tujuan P3K, pelaksanaan P3K, peralatan P3K, yang di dalamnya terdapat pembalutan dan pembidaian, serta yang terakhir transportasi dan evakuasi. Yang pertama ada pengertian. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi, bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan, bahkan menimbulkan kematian. Tujuan P3K ada mencegah bahaya maut apabila pingsan, korban kecelakaan dalam keadaan syok, dan pendarahan hebat. Tujuan kedua ada mencegah cacat, mencegah akibat kecelakaan atau benturan hebat yang mengenai kepala bagian belakang dan mengakibatkan gegar otak atau cacat rohani. Tujuan yang ketiga ada mencegah infeksi, dan yang keempat ada meringankan sakit pada korban. Selanjutnya ada pelaksanaan P3K. Sebelum melakukan tindakan P3K, ada beberapa tahapan awal yang harus dilakukan. Yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan menghubungi tim medis. Selanjutnya ada sikap dan kewajiban penolong. Sikap penolong yaitu tidak panik dan bertindak cekatan. Yang kedua, melihat pernapasan korban, jika perlu berikan pernapasan buatan. Selanjutnya, hentikan pendarahan, terutama luka luar yang lebar dan perhatikan tanda-tanda syok. Adapun kewajiban penolong yaitu perhatikan keadaan sekitar tempat kecelakaan, perhatikan keadaan penderita, merencanakan dalam hati cara-cara pertolongan yang akan dilakukan. Selanjutnya, jika korban meninggal, beritahu polisi atau bawa korban ke rumah sakit. Materi selanjutnya ada peralatan P3K dan kegunaannya. Peralatan P3K dapat berisi kapas, perban atau pembalut, kasa steril, plester gulung, plester tunggal seperti Tensoplast dan Band-Aid, kain pembalut yang lebar untuk kecelakaan yang berat, mercurochrome atau obat merah, bur water, dan eau de cologne untuk membangunkan orang pingsan, gelas pencuci mata, gunting kecil atau besar, dan jepitan atau pinset. Adapun penggunaannya untuk menutupi luka, untuk penekanan pada bagian yang luka, untuk mempersempit ruang gerak, dan atau untuk mengikat spok atau bidai. Selanjutnya ada pembalutan. Membalut adalah tindakan untuk menyangga atau menahan bagian tubuh agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Adapun kegunaannya untuk menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, dan kotoran, melakukan tekanan, mengurangi atau mencegah pembengkakan, membatasi pergerakan, serta mengikatkan bidai. Dan alat-alat pembalutan ada mitela,
yaitu pembalut berbentuk segitiga. Dasi adalah mitela yang berlipat-lipat sehingga berbentuk seperti dasi. Selanjutnya ada pita, adalah pembalut gulung. Ada plester sebagai pembalut perekat, dan pembalut yang spesifik, serta kasa steril. Cara-cara pembalutan. Yang pertama, ada cara menutup luka di dada dengan 1 atau 2 kain mitela atau kain segitiga diikatkan di depan. Selanjutnya ada berbagai cara membalut luka organ di sekitar kepala seperti hidung dan dagu, telinga dan dagu, dan luka di daerah mata dengan kain mitela yang dibentuk dasi. Selanjutnya ada membalut luka di bagian kepala. Perhatikan cara mengikat kain metelanya. Kalau luka ada di bagian depan, maka ujung kain diikat di bagian belakang. Sebaliknya, kalau luka ada di bagian depan, maka ujung kain diikat di bagian belakang. Dan yang selanjutnya ada cara membalut luka di tangan. Perhatikan putaran lipatan kainnya. Selanjutnya ada cara membalut luka di lutut. Perhatikan posisi lutut ketika sedang dibalut, yaitu dalam posisi kaki tertekuk agar pembalutan bisa lebih kuat. Selanjutnya ada cara membalut dengan teknik angka 8. Perhatikan arah pembalutan yang menyerupai angka 8. Cara ini bisa digunakan untuk membalut luka di pergelangan atau tapak tangan atau kaki. Jika sebelumnya telah dibahas pembalutan, sekarang mari kita bahas tentang pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan fiksasi tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan. Bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipi. Bidai dibungkus agar empuk, dan ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Alat-alat pembidaian ada papan, bambu, dahan, karton, majalah, kain, bantal, guling, selimut, air splin, dan atau vakum matras. Jenis dan cara pembidaian. Bidai dengan kain segitiga atau mitela. Kain segitiga atau mitela sebagai alat untuk menggendong anggota bagian atas, seperti tangan, jika terluka atau cedera. Bidai dengan kain segitiga atau mitela untuk fiksasi, menahan sendi-sendi bahu yang terluka atau cedera tulang. Selanjutnya, cara memasang bidai untuk melindungi luka atau cedera pada lengan atas. Bisa diperhatikan langkah-langkahnya. Dan selanjutnya ada bidai dengan kain segitiga atau mitela untuk patah tulang lengan bawah atau pergelangan tangan, dan dibutuhkan 3 buah kain segitiga yang digunakan untuk fiksasi tulang iga yang patah. Gambar selanjutnya ada cara memasang bidai untuk melindungi luka atau cedera patah tulang paha. Nah, sini dibaringkan dulu pasiennya ya di bidai karena patah tulang paha. Selanjutnya ada cara untuk fiksasi cedera patah tulang punggung. Materi selanjutnya ada transportasi dan evakuasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana. Dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dimulai setelah keadaan darurat. Penolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Syarat evakuasi ada: keadaan korban umumnya cukup baik, tidak ada gangguan pernapasan, pendarahan sudah diatasi, luka sudah dibalut,
patah tulang sudah dibidai, keadaannya harus stabil. Pengangkutan dan pemindahan korban. Dasar melakukan pemindahan korban ada aman, stabil, cepat, pengawasan korban, pelihara udara agar tetap segar memenuhi syarat pemindahan sesuai prosedur. Nah, alat bantu pengangkutan dan pemindahan korban ada dengan tenaga manusia, 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Kemudian dengan tandu khusus, tanda papan, tandu bambu atau dahan, atau bisa dengan matras. Kemudian dengan kendaraan, bisa darat, laut, udara, seperti ambulan ya. Tahapannya ada persiapan, pengangkatan korban ke atas tandu, pemberian selimut pada korban, tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Nah, cara pengangkutan dan pemindahan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok, yaitu gunakan alat tubuh, paha, bahu, atau panggul, dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Sikap mengangkat usahakan dalam posisi rapih dan seimbang untuk menghindari cedera. Selanjutnya, posisi siap angkat dan jalan. Umumnya, posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki, kecuali dilakukan menaik bila tungkai tidak cedera dan menurun bila tungkai luka atau hipertermia. Mengangkut ke samping, memasukkan ke ambulan, kecuali dalam keadaan tertentu. Kaki lebih tinggi dalam keadaan shock. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.